Milenial banyak terjerat hutang. Yuk cari tahu cara biar nggak tergoda dan bisa terlepas dari hutang. Halo Goodness Hunters, gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia ya, amin. Seperti biasa pada video kali ini, Dewa Education ID akan membagikan konten yang pastinya akan memberikan inspirasi yang baik untuk kamu. By the way, gimana? Udah pada gajian belum? Kalau udah, dialokasiin kemana nih? Buat beli kebutuhan, nabung, atau malah habis buat bayar utang? Ngomongin utang emang nyesek ya. Baik itu buat yang minjem, lebih-lebih buat yang dipinjemin. Apalagi kalau pas ditagih lebih galak yang minjem, iya kan? Tapi serius sih, ngomongin soal utang emang ngeri-ngeri sedap ya. Sedapnya sebentar, ngerinya bisa seumur hidup. Waduh. Apalagi beberapa tahun belakangan banyak banget berita yang santer soal masyarakat yang banyak terjerat hutang. Ya apalagi kalau bukan pinjol, baik itu legal ataupun ilegal. Seperti kasus yang viral banget November lalu soal ratusan mahasiswa IPB yang terjerat pinjol. Jadi singkat cerita, sebanyak 116 mahasiswa IPB University terjerat pinjol dengan total 650 juta karena tergiur sama investasi yang dipromosikan kakak tingkatnya yang ternyata investasi bodong. Nyesek nggak tuh? Niat investasi dengan utang ke pinjol, malah ketipu sama oknum investasi bodong. Makanya pada episode kali ini, Dewa Edu akan memberikan insight lebih dalam seputar fenomena utang di kalangan milenial khususnya. Kenapa milenial cenderung lebih gampang utang? Dan gimana cara biar bisa keluar dari lingkaran syaiton itu? Kalau kamu salah satu yang lagi ketar-ketir karena banyak utang dan waktu jatuh tempo pembayaran makin dekat, atau bahkan udah nunggak, yuk lapangin hati, buka pikiran dan simak video ini sampai selesai. Fenomena hobi ngutang di kalangan milenial. Dulu orang ngutang itu kalau bener-bener kepepet, iya nggak sih? Biasanya ngutang itu jadi option terakhir dan alasan ngutang pun karena hal yang krusial, misalnya abis kena musibah dan semacamnya. Beda zaman berubah juga pola pikir masyarakat. Sekarang ngutang itu justru seolah jadi tren di masyarakat. Bukan lagi minjem ke teman atau kerabat yang entah dibalikinnya kapan. Bahkan kalian pastinya tahu ya, saat ini banyak banget penyedia layanan pinjaman online yang memberikan iming-iming kemudahan buat orang yang mau ngutang. Jumlahnya banyak banget, puluhan bahkan ratusan dari yang legal ataupun ilegal. Gimana gak tergiur ya kan? Dulu orang ngutang itu harus siapin mental, keringet dingin, bingung mau mulai omongan, dan itu juga belum tentu dikasih, ya kan? Nah sekarang modal HP, kuota, KTP, sama foto selfie aja ratusan ribu sampai jutaan rupiah bisa masuk ke rekening dalam hitungan jam bahkan menit. Dan inilah yang akhirnya bikin masyarakat kecanduan buat ngutang. Apalagi kaum milenial yang cenderung menganut hedonisme padahal hobinya rebahan. Awalnya satu aplikasi saja, lama-lama jadi belasan bahkan puluhan. Dari yang ratusan ribu membengkak jadi puluhan juta. Karena ngutang buat keperluan tersier yang gak masuk akal dan gak dibarengi dengan produktivitas. Dan hal ini bukan isapan jempol belaka. Karena menurut statistik fintech yang dilansir dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, pada Maret 2020 menyebut milenial di usia 19 sampai 34 tahun mendominasi pinjaman online atau sebanyak 70,07%. Mantep banget nggak tuh? Dan yang miris, alasan ngutangnya nggak make sense, kayak buat ngedate sama pacar, sampai buat beli tiket konser K-pop. Bikin pengen istighfar nggak sih? Bukan cuma milenial di Indo aja gengs ternyata. Karena menurut laporan yang bertajuk Generational Power Index 2021,
Beban utang yang dihasilkan generasi Z di Amerika Serikat naik 67,2% pada 2019 sampai 2020. Dan ini menghasilkan pertumbuhan utang terbesar di antara generasi lainnya. Hal ini ngebuktiin bahwa fenomena doyan ngutang ini terjadi sama anak muda di seluruh dunia. Dan miris banget gak sih sama alasan ngutangnya? Kenapa milenial cenderung doyan ngutang? Dari survei aja udah terbukti Gen Z udah jadi generasi paling doyan ngutang dibanding generasi lain, bahkan mendominasi. Tapi perlu dicari tahu nih, kenapa sih para anak muda yang harusnya lagi seger-segernya buat nuntut ilmu, berkarya, atau ngejar cita-cita, malah terperosok sama lingkaran utang? Dari penelusuran Dewe Edu, udah kayak detektif Conan pokoknya. Kira-kira ini dia beberapa alasannya. 1. Menganut gaya hidup hedonis. Menurut KBBI, hedonism adalah pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Nah, ini juga alasan kenapa milenial banyak terjerat utang. Kaum ini cenderung kurang pertimbangan sebelum mutusin tindakan, terlebih dengan kemudahan yang ditawarkan. Jadi, ya udah kalau di rekening nggak ada saldo dan bahkan minus, mereka bakal mikir ya udah pakai paylater atau kartu kredit aja dulu atau bahkan minjol dulu. Padahal mereka ngutang buat menopang gaya hidup hedonis ini, kayak buat shopping, makan enak, ngopi di Starbucks ya kan? Dua, mengikuti gaya hidup teman. Jeleknya milenial sekarang itu suka ikut-ikutan. Mending kalau ikut di jalan yang benar, kalau enggak. Nah, yang berabe adalah para millennials kadang suka minder tuh kalau lihat temen-temennya pakai tas Gucci, sementara doi cuma pakai goodie bag. Itu juga hadiah dari beli sabun. Akhirnya biar dianggap bestie yang apa-apa mesti kembar, jadi maksain buat pinjem sana-sini biar kelihatan trendy. Dan akibatnya, ya tahu sendiri, terperosok ke lubang pinjol dan malah jadi lebih malu-maluin. 3. Hobi nongkrong. Kalau ngelihat hobi dari kaum milenial, emang kadang suka ngelus dada plus auto mikir, itu tiap hari nongki di Starbucks apakah mereka anak sultan atau enter sukses yang tiap detik uang masuk ke rekening. Ya, kalau emang penghasilan udah 2 atau 3 digit, bolehlah ya mengapresiasi diri buat nongkrong di coffee shop sultan. Tapi kalau buat bensin aja masih ngerengek sama emak, pikir-pikir dulu lah ya. Daripada nongkrong di coffee shop, mending nongkrong di toilet sambil cari ilham kira-kira gimana caranya biar produktif. 4. Kurang cerdas mengelola uang dan minim pengetahuan. Alasan lain kenapa millennials pada kejerat utang itu adalah pengelolaan keuangan yang buruk. Misalnya nih, transferan dari emak atau gajinya udah turun, panik plus girang dah kayak dapet uang kaget. Karena ngerasa duit masih aman, mulai deh beli-beli yang gak jelas. Dan baru tanggal 10 aja, duit udah habis dan akhirnya ngutang lagi. Bukan cuma gak cerdas ngelola uang, millennials juga minim pengetahuan tentang bahaya ngutang. Dan mereka rata-rata gak pertimbangan matang-matang saat mau ngutang. Belum baca terms and condition, udah langsung klik OK. Padahal bunga selangit, tenor pendek dan akhirnya tercekik sama hutang. Alasan kenapa kamu harus berhenti ngutang. Buat kalian yang lagi terjerat utang dan ngerasa nggak bisa berhenti buat gali lubang tutup lubang, nggak ada kata terlambat buat berhenti. Abis nonton video ini, janji ya buat nggak tergoda buat ngutang lagi karena hal ini bakal bikin hidup kalian sengsara. Selain itu, dengan berhenti ngutang ada banyak banget manfaat yang bisa kalian dapat. 1. Berkurangnya kecemasan. Punya utang pastinya nggak enak banget ya, apalagi ngutang di pinjol yang terkenal serem soal penagihan. Pagi, siang, sore, malam, kamu diteror dan bahkan data kamu bisa disebar dan bikin malu seumur hidup.
Di usia kamu yang muda, nggak worth it banget kalau hidup kamu cuma habis buat ngurusin utang dan bisa jadi bikin kamu kena mental dan jadi gelap mata. Nah, inilah alasan utama kenapa kamu wajib bebas dari hutang. Tentu kalau kamu nggak punya hutang, langkah kamu bakal lebih enteng dan pikiran kamu lebih jernih buat ngejalanin hidup. Dan waktu kamu nggak habis buat mikirin utang dan utang lagi. 2. Lebih fokus menjalani hidup. Banyak orang yang terjerat utang dan hidupnya jadi berantakan. Pusing tiap hari, jadi males dan gak semangat ngapa-ngapain. Di DO karena sering bolos ke kampus dan masih banyak lagi. Bayangin gengs, masa muda kamu habis buat ngurusin utang? Mau sampai kapan? Sampai matahari terbit dari barat? Bayangin deh kalau kamu bebas dari utang, kemana-mana kamu bakal bebas dari rasa was-was dan kamu bisa menata hidup kamu buat ngerencanain mau apa ke depannya. 3. Kebebasan mengelola uang. Punya utang itu bikin kita jadi terkekang gak sih? Baru gajian tapi langsung ludes buat bayar hutang, bahkan semua perabotan juga ludes dijual. Yang kerja kamu, tapi begitu gajian, kamu nggak punya hak apa-apa buat alokasiin uang itu. Semuanya gara-gara utang. Bandingin kalau kamu nggak punya utang, kamu bisa leluasa mengelola uang. Entah itu buat kebutuhan pokok, dana darurat, sampai nyisihin buat tabungan. Cara biar terbebas dari utang. Buat kamu yang pusing karena ngerasa masih muda tapi udah kejerat banyak utang, jangan hopeless dulu. Apalagi kepikiran buat jual ginjal. Karena selagi kamu punya niat dan kemauan, pasti di situ ada jalan dong. Saatnya bilang goodbye buat pinjol, pay later, ataupun credit card. Nah, biar kamu bisa bebas dari utang, boleh banget terapin tips dari Dewe Edu. 1. Jangan terpengaruh medsos atau teman. Yang kelihatan di medsos tuh kadang emang bikin mupeng plus baper. Rata-rata yang di-share tuh nggak realistis. Nah, kalau kamu mau bebas dari utang, please stop buat ngikutin apa yang ada di medsos, terlebih yang sifatnya hedon, yang nggak sesuai sama kondisi kamu sebenarnya. Selain itu, kamu juga nggak perlu ngikutin gaya hidup temen kamu lagi. Mereka mau bergaya elit ya silahkan, tapi untuk kamu ya bergayalah sesuai isi dompet. Kalau resiko ditinggalin temen, itu ya udah pasti. Tapi di situ justru kamu jadi tahu siapa yang benar-benar tulus temenan sama kamu dan bisa nerima kamu apa adanya. 2. Tinggalin kartu kredit atau jangan punya kartu kredit. Pas ngajuin kartu kredit mungkin kamu janji bakal gunain secukupnya dan kalau bener-bener urgent aja. Tapi hangout dengan kartu kredit di dompet itu bakal jadi godaan terbesar nggak sih? Pengennya gesek aja terus sampai limit habis. Makanya biar utang kamu nggak membengkak, mulai dari sekarang tinggalin kredit card kamu di rumah kalau pas pergi-pergi. Biar kamu nggak kegoda buat make kartu itu. Dan buat kamu yang belum punya kartu kredit, Dewe Edu saranin jangan apply deh. Itu lebih aman buat kamu, apalagi kalau kamu tipikal yang boros. 3. Cari penghasilan tambahan. Ingat nih gengs, jangan bayar utang dengan ngutang lagi ya. Ini bukan tindakan tepat dan bakal bikin pinjaman jadi bererot di mana-mana. Yang perlu kamu lakuin adalah close dan stop untuk pinjem-pinjem. Kalau kamu pengen bayar utang, lebih baik jernihin pikiran dan mulai cari penghasilan tambahan. Yang belum kerja, yuk semangat nyari kerja. Dan yang udah kerja bisa cari side job sesuai skill biar ada dana lebih buat nyicil utang kamu. 4. Ubah mindset. Bisa atau enggaknya kamu berhenti ngutang ada pada mindset kamu. Jadi mulai dari sekarang coba gunain prinsip hemat pangkal selamat. Kamu harus ubah sudut pandang bahwa cuma utang yang bisa nyelamatin kesulitan kamu. Percaya deh gengs, apapun kalau dimulai dari mindset pasti bisa.
Tinggalin gaya hidup hedon dan foya-foya dan mulai realistis. Kamu harus tanamin di pikiran kamu kalau ngutang itu bahaya banget dan janji buat nggak ngutang lagi. 5. Menabung. Yes, ini beneran alias nggak bercanda. Kalau kamu beneran mau bebas dari utang, mending kamu fokus cari cuan halal dan nabung. Buat tabungan khusus buat bayar utang. Abaikan semua teror penagih utang dan fokus aja buat nabung sampai akhirnya kamu bisa melunasi hutang kamu. 6. Buat rencana alokasi anggaran. Rencana anggaran itu penting banget karena bisa menghindarkan kamu dari buang-buang duit. Mulai sekarang terapin. Begitu gaji turun, langsung buat rencana alokasi anggaran. Penuhi kebutuhan pokok dulu dan catat semua pengeluaran. Dengan cara ini, anggaran yang kamu miliki, besar ataupun kecil, bisa terarah dan bikin kamu nggak perlu ngutang. 7. Berdoa agar diberi kemudahan. Punya banyak utang itu asli nggak enak, apalagi di usia muda. Untuk itu, kalau kamu emang niat buat keluar dari utang dan bingung mau mulai dari mana, kamu bisa curhat sama Tuhan Yang Maha Esa. Minta ampunan dan jangan lupa buat berdoa biar dikasih kemudahan. 8. Semangat! Tips terakhir yang bisa Dewe Edu bagiin adalah seberapa besar utang kamu. Kamu harus semangat untuk berhenti. Kuatin mental dari teror DC, pinjaman online, dan tata hidup kamu. Kenapa begitu? Karena pastinya semangat buat bangkit inilah yang bisa bikin kamu berpikir buat produktif agar utang kamu juga cepat beres. Utang oh utang. Keberadaanmu udah merajalela dan bikin hidup banyak orang hancur. So, Dewe Edu ingetin lagi, buat kamu yang belum punya utang, jauh-jauhin deh aplikasi pinjaman. Dan buat kamu yang udah punya utang yang melimpah ruah, sekali lagi ya, janji sama diri sendiri buat stop. Tata hidup dan cicil hutang kamu dikit-dikit sampai lunas. Dan akhirnya, kamu officially bebas utang. Gak kerasa kita udah sampai di akhir video. Semoga ulasan kali ini bermanfaat. Dan jangan lupa kalau kamu suka dan terinspirasi dengan video ini, boleh dong kasih like, komen, dan subscribe ke channel ini. Agar nantinya Dewe Education ID makin semangat bikin konten buat kamu. Tetap semangat dan terus menebar kebaikan. Bye!